anak-anak kelas 6B siang? Ini Kak Jody. Masih inget nggak? Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Makanya kalian bisa ikut ibadah sekolah minggu pada hari ini. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik kelas 5B siang. Apa kabar? Sudah siap mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Yuk disiapkan Alkitabnya dan selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik kelas 5 Asia. Apa kabar? Walaupun kita di rumah terus, kita harus terus memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua. Kakak kangen banget sama kelas 5B pagi. Kakak cuma mau ingetin kalau jangan lupa untuk baca Alkitab dan juga ikutin ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah! Halo, kelas 4 siang, ini Kak Ivena. Kakak harap kalian baik-baik saja ya. Dan kakak harap kalian terus rajin ikut ibadah online. Oke? Dan nanti kita ketemu ya setelah nanti corona. Oke? Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam sekolah minggu ibadah pada siang hari ini. Nah, untuk sebelum kita mulai ibadah kita, ya coba semuanya sudah mandi juga kan? Sudah mungkin sarapan, ya. Nah, boleh ajak kakaknya, adiknya untuk duduk bersama-sama dengan kita, ya, supaya kita bisa bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Nah, sebelum ibadah mulai, kita bersatu dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji nama Tuhan yang terus-menerus di dalam hati kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini, dan kiranya Tuhan memimpin acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Tante Yoka berharap kalian di sini dalam kondisi yang sehat, tidak ada yang sakit. Kalaupun ada yang lemah tubuhnya, kita akan berdoa nanti ya, supaya Tuhan menyembuhkan kalian. Nah, seperti di dalam firman Tuhan mengatakan, ya, di dalam Mazmur, Tante bacakan ya, dari Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi Tuhan mau katakan bahwa memuji Tuhan itu adalah menjadi panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Ku bersuka. Hari ini Tuhan menjadikan kita bersuka. Sambil tepuk tangan berboleh ya. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya, di dalam lagu tadi kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, coba lihat sekarang ke atas, ya. Tentunya di atas kita, di dalam rumah kita selalu ada lampu. Lampu itu bisa menyala karena ada listrik. Nah, demikian juga dengan tetapi kalau orang zaman dulu, lampunya itu dengan minyak, dengan dikasih api, ya. Dan minyak itu seperti saat ini, seperti hati kita yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Ya, hati kita boleh dipenuhi oleh firman Tuhan sehingga kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Give me oil in my lamp.
Nah, ada gerakannya. Siapa yang bisa pakai gerakan? Silahkan pakai gerakan. Ajak kakaknya, kokonya, dedeknya, semua pakai gerakan ya. Mami papi juga boleh ikut. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Ya, hidup kita biarlah selalu dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah, biarlah kita selalu punya hati ya, yang selalu terus-menerus akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sehingga jika ada godaan iblis, kita bisa mengatakan tidak. Apa sih itu godaan iblis? Misalnya hari ini, lebih baik main game daripada ibadah. Hal-hal semacam itu kita bisa mengatakan tidak. Tidak, aku mau ibadah terlebih dahulu. Nah, kita naikkan satu pujian. Tetapi pujian ini dinaikkan dengan seperti tentara yang sedang berbaris. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita kita naikkan pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab. Ya, kita naikkan bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur di dalam Tuhan. Nah, biarlah kita punya hati yang terus-menerus ya, seperti tadi yang Tante katakan bahwa lampu itu memerlukan minyak. Ya, hati kita juga memerlukan minyak akan firman Tuhan. Sebentar sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, ya, kita mau naikkan satu pujian. Bahwa menyenangkan hati Tuhan itu kalau kita trust dan obey. Trust, percaya artinya. Obey artinya kita taat. Percaya kepada seluruh janji Tuhan dan obey, taat akan segala perintah Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita naikkan ini bersama-sama. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Trust and obey. Silahkan kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati dan juga Alkitab kita. Yuk adik-adik, kita ambil Alkitab kita siapkan Alkitab kita, dan sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Kiranya Rohul Kudus memampukan kami mengerti akan sabda Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab anak-anak-Mu siap sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, Om Tony mau tanya nih, siapa yang pernah diajak papa mama pergi ke pesta pernikahan? Ya, tentu banyak ya yang pernah ikut papa mama ke pesta pernikahan. Adik-adik seneng kan ke pesta pernikahan? Ada apa di sana? Ya, ada makanan-makanan yang enak. Udah gitu banyak pula. Kebanyakan anak-anak kecil memang suka datang ke pesta pernikahan karena ada banyak makanan enak di sana. Kita hari ini akan sama-sama belajar salah satu perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Matius. Kitab Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, kitab Matius ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Benar, ada di Perjanjian Baru. Kitab Matius adalah kitab pertama di Perjanjian Baru. Yuk kita sama-sama buka kitab Matius pasal 25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judulnya, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita baca sama-sama ya. Om Tony akan bacakan, adik-adik juga baca di rumah. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kali ini, adik-adik. Ya, cerita atau perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tuhan Yesus pada waktu itu bercerita, mengajar murid-muridnya tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, di dalam perumpamaan ini diceritakan ada 10 gadis yang mengambil pelitanya untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Di cerita ini dikatakan ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dalam hal apa sih mereka disebut bijaksana dan yang ini disebut bodoh? Dalam hal membawa persediaan minyak. 5 gadis bijaksana membawa pelita tetapi juga membawa persediaan minyak dalam buli-buli mereka. Sedangkan 5 gadis yang bodoh hanya membawa pelita tapi tidak membawa persediaan minyak. Nah, adik-adik pernah lihat buli-buli seperti apa? Nah, Om Tony sudah siapkan gambarnya. Nih ada gambar buli-buli. Buli-buli adalah tempat menyimpan minyak pada zaman dulu, pada zaman Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau orang bawa pelita,
terus bawa cadangan minyak. Ya, cadangan minyak itu disimpan dalam buli-buli. Dalam kisah ini diceritakan 10 gadis tadi menunggu mempelai laki-laki. Tetapi karena lama nggak datang-datang juga, akhirnya ke-10-nya tertidur. Dan ketika menjelang tengah malam, mempelai itu datang. Ada yang teriak kan di sini? Mempelai datang, songsonglah dia. Nah, ke-10 gadis ini semuanya bangun, membereskan pelitanya. Tapi waktu dilihat, oh, pelitanya hampir padam nih. 5 gadis yang bijaksana tadi tidak khawatir, karena mereka membawa buli-buli, karena mereka membawa persediaan minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi 5 gadis yang bodoh tadi, pelitanya hampir padam. Mereka khawatir, mereka takut. Ini apa? Pelitanya nanti padam di tengah jalan. Maka ke-5 gadis yang bodoh tadi bertanya, meminta minyak kepada ke-5 gadis yang bijaksana. Tapi ke-5 gadis yang bijaksana tadi mengatakan bagaimana? Tidak, nanti minyaknya nggak cukup buat kami dan buat kamu. Mending kamu pergi deh ke tukang minyak. Ya, pada saat mereka pergi, itulah adik-adik mempelai dan iring-iringannya datang. 5 gadis bijaksana yang sudah siap sedia tadi, dia ikut iring-iringan mempelai, dan di sini dikisahkan mereka masuk ke perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Nah, 5 gadis yang bodoh tadi kemudian datang belakangan, tetapi pintu sudah ditutup. Ketika mereka ketok-ketok pintu, tok 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 tok, bukain kami pintu dong. Nah, dijawab di situ, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Jadi yang ketinggalan, 5 gadis yang bodoh tadi tidak diperkenankan masuk ke perjamuan kawin. Jadi pelajaran apa nih adik-adik yang bisa diambil dari situ? Om Tony catat nih, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Pertama, kita semua tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya. Kedua, kita harus dengan setia menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ketiga, kita berjaga-jaga dan berdoa menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, yang perlu kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus itu bagaimana? Yang sering berbuat dosa, ya, kita harus tinggalkan dosa kita. Kita berbalik kepada Tuhan, ya, kita datang kepada Tuhan, mohon ampun, bertobat. Nah, yang sudah bertobat, kita harus rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin ikut sekolah minggu. Nah, sekarang sekolah minggunya online ya. Walaupun online, adik-adik tetap ikut sekolah minggu, karena kita punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita ceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin ada di rumah kita yang papa mama belum ke gereja, atau mak engkong, kakek nenek belum ke gereja. Kita bisa ceritakan kepada mereka kebaikan Tuhan, supaya baik papa mama, kakek nenek, emak engkong kita mengenal kebaikan Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, dan menjadi orang percaya. Ya, kita lakukan sekarang, jangan ditunda-tunda, sebab kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Ya, ayat hafalan. Kita ke ayat hafalan sekarang. Ayat hafalan diambil dari kitab Markus pasal 14 ayat ke-38. Kitab Markus pasal 14 ayat 38. Sudah ketemu semua adik-adik? Yuk kita baca sama-sama. Markus pasal 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita baca sekali lagi ya, sambil kita hafalkan. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, yang belum hafal, habis ini bisa belajar ya sambil menghafalkan. Yuk, sekarang kita akan akhiri firman Tuhan kali ini
kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, atas perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk dapat meneladani 5 gadis bijaksana yang selain membawa pelita, juga membawa persediaan minyak dalam buli-buli mereka, siap menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk, saatnya kita aktivitas. Kita aktivitas bersama dengan Tante Dami. Tante Dami, silakan aktivitasnya. Terima kasih Om Tony. Hai adik-adik, hari ini kita mau beraktivitas lagi ya. Kalau tadi Om Tony sudah cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, sekarang Tante Dami mau ajak kalian untuk kuis online. Seperti yang waktu itu. Bagaimana caranya? Kalau kalian memperhatikan Om Tony dengan baik, pasti kalian bisa deh menjawab semua pertanyaannya. Yuk, kita simak langkah-langkahnya. Oke, seperti biasa, ambil laptop ataupun handphone kalian. Setelah itu, buka browser dan ketik quizzes. Kita pilih yang paling atas ya. Kita akan sampai di halaman pertama quizzes. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah enter game code. Game code-nya adalah 9775374. Game code-nya 9775374. Lalu klik join. Nah, kalian tuliskan nama kalian di sini. Tante tadi sudah melakukannya sekali. Sekarang Tante ulang lagi dengan menggunakan nama Dame saja ya. Oke, lalu replay game. Kalau kalian start game karena kalian baru melakukan pertama kali. Oke, akan keluar seperti ini dan start game lagi. Baca pertanyaannya dan pilih jawaban yang paling benar. Ingat akan ada waktu. Bisa ya? Oke, silakan coba masing-masing. Nah, sudah jelas kan langkah-langkahnya? Sekarang ambil laptop dan handphone kalian dan coba kuis online-nya. Selamat mencoba. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah kita mendengarkan puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita terus menyala-nyala, berkobar-kobar ya, seperti tadi 5 wanita yang bijaksana tadi. Nah, kita akan berjanji lagi ya sama Tuhan ya, bahwa kita akan terus setia di hadapan Tuhan. Kita berjanji untuk rajin baca Alkitab, untuk berdoa terus-menerus sampai Tuhan datang kembali. Kita naikkan pujian ini, Tuhan Yesus aku berjanji, dengan penuh semangat ya, dengan sikap yang baik juga. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akalipus aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Kita berdoa bersama-sama untuk kita boleh dimampukan oleh Tuhan ya. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama, sudah mulai aktivitas juga. Nah, sekarang kita akan tutup ya ibadah kita. Ya, kita akan tutup ibadah kita berdoa dahulu, lalu kita tutup dengan doa Bapa kami. Tante pimpin doa dahulu, baru nanti tutup dengan kita nyanyi sama-sama Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji-muji terus kebesaran nama Tuhan. Kami telah menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang sudah memelihara kami, dan saat ini kami akan beraktivitas selanjutnya. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami, melindungi kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami boleh senantiasa dalam kondisi yang baik dan bisa terus memuliakan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita naikkan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, shalom adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.